我还从未输过一场比赛。从小到大，比赛开始，声东击西。骑士殿没记载过这个技能吧？斗杀神云啊，这个骑士是斗杀。啊，同样也有神印子。若风，还可以。我甚至会精血凌厉哭泣。才刚刚开始啊，真的能做到吗？上剑，没到极限。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan bocil kematian yang kita tunggu-tunggu. Tapi sepertinya udah tak pantas dipanggil sebagai bocil kematian ya guys ya. Karena udah besar, tampan, dan hebat pula. Di hati kalian bocil kematian itu masih membekas kan? Ya sudah, kita masuk ke part sebelumnya dulu, di mana akhirnya kita sudah melihat penampilan si Lin Xin, penyihir tingkat 5 yang sangat hebat. Mimi yakin dia bakal satu kelompok sama si Hao Chen nanti guys. Kehebatannya bahkan diakui oleh seluruh tetua. Bagaimana tidak guys? Lawannya saja itu dipermainkan sampai menyerah guys. Tapi tidak dengan kakeknya yang kesal atas perbuatan cucunya ini yang cuman main-main doang. Di sisi lain, kita melihat juga si Hao Chen yang bermesraan dengan kekasihnya Chai Er. Saking romantisnya, Hao Chen ingin memasuki dunia Chai Er dan bersama dengannya selamanya guys. Wow. Nggak cuma itu doang, Hao Chen hampir mencium Chai Er langsung. Padahal tinggal dikit lagi guys, sayang sekali ya. Tapi hal yang mengejutkan kita di akhir episode kemarin adalah Hao Chen bakal melawan kesatria tingkat 5 terkuat guys, yaitu Yang Wen Chao. Wen Chao mewakili kakeknya yang merupakan kesatria segel ilahi, sementara Hao Chen juga mewakili ayahnya Long Xingyu yang merupakan seorang kesatria ilahi juga. Sehingga Mimin hanya bisa memastikan satu hal, kalau pertarungan kali ini bakalan epic parah guys. Dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Di sisi lain, Chai Er sedang asik menunggu Hao Chen sambil melihat pemandangan. Tapi itu membuat para anak buahnya kesal guys. Karena mereka tidak terima nona muda Chai Er mereka menyukai seorang bocah seperti Hao Chen. Chai Er pun teringat saat Hao Chen mengambil kunang-kunang di belakangnya. Ternyata Chai Er sudah menyiapkan sebuah hadiah guys, yang berisikan kunang-kunang di dalamnya. Waduh, sungguh bucin ya pasangan mereka ini. Di sisi lain, Hao Chen yang bersiap melawan kesatria tingkat 5 terkuat, yaitu Yang Wen Chao. Pertarungan akhirnya resmi dinyatakan. Wen Chao membuka pembicaraan dengan mengatakan Hao Chen adalah lawan yang dia nanti-nantikan dalam kompetisi ini. Tapi Wen Chao meyakinkan sedari kecil dia itu nggak pernah kalah dalam pertandingan manapun guys. Jadi dia sangat berharap Hao Chen ini tidak mengecewakannya sama sekali. Hao Chen membalas kalau Wen Chao juga merupakan lawan yang dia tunggu-tunggu. Sehingga dia menerjang sambil mengeluarkan 3 kemampuan yang memperkuat dirinya guys. Melawan jenis tertinggi tentu hanya bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sehingga pertarungan pun terjadi. Hao Chen sempat bingung, Wen Chao yang seorang kesatria retribusi, tapi hanya menggunakan 1 pedang doang. Namun semua serangan Hao Chen sama sekali nggak ada bisa menembus pertahanannya Wen Chao guys. Karena Wen Chao dengan mudah menangkis semua serangan Hao Chen, bahkan sampai dia terpental.
Wen Cao mengatakan Hao Chen sudah tidak menyembunyikan identitasnya sebagai seorang kesatria retribusi. 你既不再隐藏惩戒起， Sehingga pertarungan pun terus terjadi. Sehingga Tuan di sini Hao Chen mengeluarkan sebuah kemampuan yang sama sekali tidak tercatat di catatan manapun, guys. Kemampuan ini menciptakan sebuah badai topan berwarna kuning yang luar biasa, membuat di sekitarnya menjadi tertutup, dan ini merupakan teknik nirvana ciptaan ayahnya Hao Chen alias Long Xingyi, guys. Pantas aja nggak kecatat di mana-mana ya. Ini disebut juga sebagai pedang Xuanyuan alias lingkaran pedang pembantai. Di dalamnya penuh akan aura membantai super kuat. Tapi dengan begini, para tetua menjadi tahu, guys, kalau Hao Chen adalah muridnya Long Xingyi. Tapi sayangnya lingkaran pedang pembantai milik Hao Chen itu hanya bisa digunakan 1/10 kekuatan aslinya. Karena Hao Chen sendiri masih kekurangan kekuatan spiritual, guys. Beda cerita kalau Long Xingyi yang menggunakannya, nggak ada yang bisa menandinginya pasti. Semua serangan Wen Cao juga tidak berefek di sini. 封锁对手行。 Tapi dia bisa menebak asal dari manakah Hao Chen datang. Dia juga mengetahui soal teknik lingkaran pedang pembantai ini, guys. Tapi sayangnya Wen Cao menilai kalau si Hao Chen ini belum sepenuhnya mengetahui arti dari teknik ini, guys. Itu membuat Wen Cao merasa sungguh kecewa. Dia pun mengeluarkan serangan naga peningkat. Ini keren sekali ya, guys ya. Wen Cao yang ingin keluar dari badai di sana juga tidak dibiarkan oleh Hao Chen. Wen Cao menilai Hao Chen tidak layak mendapatkan warisan dari Tuan Xingyi. Sehingga Tuan lingkaran pedang pembantai Hao Chen dihancurkan, guys. Yang ternyata Hao Chen menyadari sebenarnya Wen Cao juga memiliki kekuatan segel sama seperti dia, guys, yaitu dari cincin warisan miliknya. Sehingga Wen Cao pun mengakui kalau dia sama seperti si Hao Chen, sama-sama memiliki warisan kesatria segel ilahi, guys. Dia menjadi teringat dengan pembicaraannya dengan sang kakek. Mereka membicarakan Hao Chen yang hanya berada di tingkat 4 dan tidak seperti Long Xingyi ayahnya. Wen Cao sangat kecewa karena kita ingat, guys, kalau kakeknya Wen Cao itu juga merupakan seorang kesatria segel ilahi. Dia mengakui selalu ingin melawan Hao Chen karena dia menjadikan Tuan Long Xingyi ayahnya sebagai target utama untuk menjadi kesatria retribusi terkuat, guys. Tapi setelah bertemu Hao Chen anaknya hari ini, dia merasakan kekecewaan yang begitu berat, sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Kali ini Wen Cao mode menyerang, guys, membuat Hao Chen kesakitan bukan main. Semua pertahanannya bisa dihancurkan dengan mudah. Dia mengatakan tidak ada gunanya si Hao Chen mendapatkan cincin warisan ilahi kalau kemampuannya cuma seperti ini. Apalagi ingin mengincar tahta segel ilahi, itu semua mustahil. Sehingga Tuan Hao Chen lagi-lagi terpojok sampai muntah darah, guys. Di sini dia sudah mengeluarkan semua kemampuannya, tapi juga tidak bisa melukai si Wen Cao. Wen Cao menyuruh Hao Chen untuk mengeluarkan semua ajaran Tuan Long Xingyi. Sehingga Hao Chen pun bersiap mengeluarkan kemampuan momentum lagi, guys. Bisa dibilang Hao Chen mempersiapkan serangan terakhirnya pada serangan ini. Kak Li Xin sempat kesal melihat si Wen Cao sebagai kesatria tingkat 5, tapi sangatlah sombong, menindas adiknya Hao Chen yang jauh lebih lemah. Sehingga Hao Chen pun mempersiapkan satu serangan kuatnya ini, yaitu tebasan cahaya. Enggak hanya Hao Chen,
ternyata si Wen Chao juga menguasai tebasan cahaya guys. Sehingga pertarungan pun kembali terjadi. 未免有点让人失望。如果只是这招，耀日斩，耀日斩。 Salah satu pedangnya Hao Chen berhasil dihancurkan guys. Saat adu kekuatan untuk kedua kalinya, Hao Chen pun terpental sampai muntah darah lagi. Ini bencana ya guys ya, waduh. Sampai-sampai si wasit datang dan bertanya pedangnya sudah patah, apakah dia tidak mau menyerah sama sekali? Orang-orang yakin harusnya Hao Chen udah nggak bisa bangun guys. Tapi untungnya si Wen Chao menahan kekuatannya tadi supaya dia masih bisa bangun. Ada juga si Han Yu yang menatap tajam ke arah sang kakek sembari mengatakan, kakek, orang yang kau pilih pun pada akhirnya kalah juga. Tapi Hao Chen sembari muntah darah mengatakan kepada sang wasit guys, kalau dia masih bisa melanjutkannya. Wen Chao mengatakan kalau dia sudah tidak tertarik untuk melanjutkan melawan si Hao Chen. Lagi pula kalau ini terus berlanjut bisa-bisa berbahaya buat si Hao Chen guys. Berhenti di sini juga nggak ada salahnya. Walaupun dia sempat mengakui Hao Chen cukup berbakat, jadi mending cukup menyerah sampai di sini saja. Aku tahu kau yang terkuat selama ini. Aku juga tahu sedari awal kau sama sekali tidak menggunakan seluruh kekuatanmu. Tapi Hao Chen yakin dia menyuruh Wen Chao mengeluarkan seluruh kemampuannya guys. Karena Hao Chen juga akan membuktikan dirinya sekarang juga. Dan benar saja, energi pedang Hao Chen barusan bisa menghancurkan armornya Wen Chao. Sehingga dia pun mulai mengaktifkan tungku roh ilahinya guys. Waduh, ini keren ini. Teknik ini disebut juga sebagai pengorbanan guys. Jadi pada penjelasannya, teknik ini adalah memanfaatkan darah pemiliknya. Kalau semisal tidak hati-hati, darah dan jiwanya bisa habis guys, dan Hao Chen bisa-bisa meninggoy. Namun sebagai imbalannya, teknik ini membuat Hao Chen melepaskan kekuatannya yang jauh melampaui ranah kultivasinya guys. Dan ini hanya bisa bertahan beberapa detik saja. Guru Yehua sampai bertanya-tanya, apakah Hao Chen harus sampai segininya? Gila-gila. Ini benar-benar pengorbanan ya guys ya. Mata Hao Chen sampai memerah penuh akan darah. Bahkan langit pun mulai berubah, membuat saya sadar ada sebuah keanehan. Han Yu juga menilai Hao Chen ini sudah gila hanya demi pertandingan sampai mengorbankan nyawa. Kali ini Wen Chao juga nggak main-main lagi guys. Nggak ada senyuman lagi di mukanya, sehingga dia pun bersiap. Dan serangan terkuat pun dilancarkan, yaitu tebasan cahaya. Teknik ini berada di tingkat 5, tapi dikarenakan Hao Chen menggunakan teknik pengorbanan, itu membuatnya jadi lebih kuat. Bahkan milik si Wen Chao sampai-sampai kalah guys, sehingga pertarungan pun berlanjut. Kali ini si Wen Chao yang terpojok. Dia tidak mampu menahan semua serangannya Hao Chen lagi. Guru Yehua menyadari rencana si Hao Chen sedari awal yang ternyata dia sengaja membiasakan diri dengan keterampilan tempur lawan dulu guys. Baru setelah itu dia berusaha menyetarakan kemampuannya dengan milik sang musuh. Dan pada akhirnya menciptakan sebuah pulau instan untuk mengalahkan musuhnya nanti. Namun dengan begini, Hao Chen harus mengejar waktu. Atau ujung-ujungnya dia yang bakal kalah guys. Sehingga pertarungan pun terus berlanjut. Hao Chen terus menyerang tanpa henti. Wen Chao menilai kekuatan serangan Hao Chen itu benar-benar beda dari sebelumnya. Tapi sayangnya Hao Chen juga terluka parah guys. Gimana ini? Masih belum menang pula.
Para tetua yang kebingungan apakah mereka harus menghentikan pertarungan kedua pewaris kesatria segel ilahi ini ataukah tidak. Hudson kali ini mengeluarkan pedang suci. Dia memaksa menghabiskan semua kekuatan spiritual miliknya guys. Dan Hudson benar-benar tidak takut mati. Sehingga lingkaran pedang pembantai kembali dikeluarkan, tapi kali ini berwarna merah. Dan tentunya sangat berbeda guys. Bahkan para tetua menilai ini sama seperti melihat Tuan Xingyu yang menggunakan tedingnya sendiri guys. Buset. Barulah kali ini si Wen Cao mengeluarkan dua pedangnya. Hudson menyerang tanpa henti dengan bayangan yang begitu banyak. Begitu banyak sampai tidak ada tempat kabur buat si Wen Cao, melainkan dia harus menahan semua serangan itu guys. Dan penasaran kan kalian gimana pertarungannya sama si Mimin juga? So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat part 30 SYWZ yang bakal mantap nih. Langsung saja jadi guys. Sebelumnya Wen Cao pernah mengatakan kepada kakeknya kalau dia takut dirinya hanya perlu satu pedang untuk mengalahkan Hudson guys. Menilai dari kemampuannya sekarang sangat lemah itu sangatlah mungkin. Namun mendengar itu sang kakek malah membalas, yang ada kamu bakalan kalah nanti kalau seperti itu. Wen Cao menilai kekuatan spiritual Hudson ditarik dan dikompres oleh tungku roh sucinya ke dalam tubuhnya. Sehingga kekuatan Hudson seperti telah disegel gitu guys. Antara disegel atau kembali lagi nanti. Namun anehnya nanti, di malam hari, setelah pertandingan mereka berdua selesai, Cai Er dengan berani menerobos ke tempat tinggalnya yang Wen Cao guys. Sampai-sampai dia mengatakan, kau telah melukai dia, maka kau akan kubantai. Sehingga pertarungan singkat pun sempat terjadi di antara mereka guys. Sumpah ini cewek serem banget dah. Ada yang nyenggol pacarnya dikit aja, itu langsung mau dia bantai loh. Serem asli. Kalian mau nggak punya pacar kayak gini guys? Waduh. So selesai dulu untuk part 29 SYWZ. Update lagi nanti untuk part 30 Shining One Show-nya di minggu depan lagi ya guys. Dan pastinya hanya di sini. Kobi Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobi Movie dan Kobi Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.